Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik mengajak kembali kepada para siswa-siswi SMP kelas 7 untuk turut serta belajar melalui YouTube. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan loncengnya, share dan like supaya YouTube Soli Supriyadi masih tetap eksis untuk memberikan pendidikan ya, ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Saat ini kami masih memberikan materi gempa bumi dan gunung berapi. Halo, ini adalah bukti dari ganasnya gempa bumi. Nah, yang harus kita pelajari bagaimana caranya mengurangi risiko bencana alam baik dalam bentuk gempa bumi maupun gunung berapi. Anak-anakku sekalian, pernah kita mendengar istilah tsunami? Nah, ternyata tsunami itu punya pusat gelombang ya. Dan pusat gelombang tsunami itu adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Seperti inilah kejadian tsunami. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Jadi tsunami itu kalau di tengah lautan ketinggiannya sekitar 1 meter. Namun gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Wow ya, jadi sangat cepat tsunami itu ya, membentuk suatu gelombang yang bergerak di permukaan air laut dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Jadi begitu cepat. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombangnya tsunami tersebut di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai itu akan surut. Namun hanya seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Proses terjadinya gelombang tsunami dapat dilihat ya pada gambar di layar. Kamu telah belajar tentang gempa dan bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya. Selain kerusakan bangunan dan benda-benda di dalamnya, gempa juga menyebabkan kematian bagi umat manusia. Dalam beberapa kejadian seperti di Iran, korban meninggal akibat gempa itu mencapai 50.000 jiwa. Itu terjadi di Iran ya. Jadi sampai 50.000. Jika dijumlahkan seluruhnya, gempa bumi itu mengakibatkan kematian mencapai jutaan jiwa. Beberapa catatan gempa kuat yang terjadi pada tahun 1989 sampai 2003
Lihat dalam buku kamu, itu ada tabel jumlah korban, ya. Gempa yang lain yang menimbulkan tsunami juga memakan korban yang sangat banyak. Salah satu tsunami yang terjadi adalah tsunami tahun 2004 yang menerjang 14 negara termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Gelombang tsunami ini menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Jumlah korban jiwa saat gempa terjadi dapat dikurangi setidaknya memulai dengan menyelamatkan. Banyak cara untuk mengurangi risiko kematian dan kerusakan saat gempa. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mempelajari sejarah gempa bumi di daerah di mana kita berada. Jika kamu mengetahui di daerah tersebut sering terjadi gempa sebelumnya, maka kamu dapat mempersiapkan diri karena memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadi gempa kembali. Indonesia merupakan salah satu daerah yang sering mengalami gempa bumi. Seperti yang kamu ketahui dari media massa bahwa dalam setahun Indonesia diguncang gempa sebanyak 8.000 kali, baik gempa kecil maupun gempa dengan kekuatan besar. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir kerusakan akibat gempa? Untuk memahami hal ini, kita harus belajar lebih dalam lagi. Coba kamu lakukan diskusi dengan teman kamu. Beri tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kamu lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa berlangsung. Namun hal yang terpenting adalah kamu harus belajar terlebih dahulu apa yang disebut dengan gempa bumi. Kamu juga harus memperhatikan lingkungan tempat kamu berada. Dengan demikian, ketika terjadi gempa, kamu dapat mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Selain itu, untuk mengurangi risiko akibat dari gempa bumi, kamu harus mempelajari beberapa keterampilan. Misalnya, belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kamu juga sebaiknya menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa, seperti ambulan, pemadam kebakaran, tim SAR, dan masih lagi kelompok-kelompok yang bisa membantu wilayah gempa. Secara garis besar, tindakan tanggap sebelum terjadi gempa, ya, itu bisa kamu ilustrasikan dengan kegiatan-kegiatan.
Negara kita merupakan salah satu negara yang paling sering terjadi gempa. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan diri untuk mengurangi kerugian akibat gempa. Usaha tersebut dapat dimulai dari rumah masing-masing. Kamu harus memastikan apakah rumahmu cukup aman dari bahaya akibat gempa bumi, seperti tanah longsor. Nah, kamu juga dapat merenovasi rumah agar tahan gempa. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengurangi kerusakan saat gempa yaitu adalah rekayasa bangunan tahan gempa. Bangunan ini dapat menahan kekuatan getaran yang dihasilkan gempa, sehingga mengurangi kerusakan yang terjadi. Saat ini banyak gedung yang berdiri di atas pondasi yang tersusun atas baja dan karet. Selain itu, penataan struktur bangun juga direkayasa sedemikian rupa agar tahan dari gempa. Dengan demikian, bangunan tahan gempa tersebut dapat menahan getaran gempa bumi dan mengurangi risiko kerusakan serta kematian penghuni di dalamnya. Untuk mengurangi kerusakan harta benda yang ada di rumah kita akibat gempa, kita harus menata barang-barang yang ada di rumah. Akan tetapi, lebih baik jika kita memastikan bahwa perabotan rumah seperti telit, seperti lemari, kabinet, dan lain-lain tidak roboh saat terjadi gempa. Selain itu, kita juga harus memastikan benda-benda yang tergantung di rumah agar tidak mudah jatuh saat terjadi gempa. Kita juga bisa menyimpan barang-barang yang berat dan mudah pecah berada di bagian bawah lemari atau rak, gitu ya. Pastikan kita mematikan listrik, air, dan gas ketika tidak digunakan, serta selalu sediakan kotak P3K, senter, dan makanan sebagai perlengkapan darurat jika terjadi gempa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih telah hadir di YouTube kami ini, yaitu YouTube Soli Supriyadi. Maka dari itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita pasti bisa, kalian pasti cerdas. Yuk kita majukan pendidikan ilmu pengetahuan alam.